Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku dari Azena. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer dari Diploma Komputer jurusan Teknik Komputer. Nah, kali ini aku bakal memenuhi salah satu tugas akhir semester, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Yang dimana aku bakal ngejelasin tentang laporan dan langkah pengerjaan tugas neural network dan klasifikasi biner. Nah, di sini itu aku bakal ngejelasin 5. Yang pertama itu adalah pemilihan database, yang kedua adalah pra pemrosesan data, yang ketiga adalah pembangunan model NN atau menggunakan Nest Flow dan ataupun perangkat keras, yang keempat adalah training dan evaluasi, yang kelima adalah analisis dan juga hasil. Nah, untuk yang pertama, aku bakal ngejelasin yang pertama dulu nih, yaitu pemilihan database. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih, ada codingannya yang dimana juga sudah berhasil menampilkan pemilihan database-nya. Nah, jadi penjelasannya itu adalah di jadi di bagian from ini di from Sclera database import load breath sensor itu adalah mengimpor database breath sensor dari library ke skin layer, dan juga untuk memuat database dan menyimpannya ke variabel. Ada X data untuk mengambilkan semua fitur dan juga kolom numerik, dan juga ada Y data target untuk mengambilkan label dan juga target 0, maliget 1, begin, dan 9 menampilkan jumlah sampel sampai dengan 569 baris. Juga ada X shape untuk menampilkan jumlah fitur sampai dengan 30 kolom, dan juga ada set Y adalah untuk menampilkan jenis label yang ada dari 0 sampai dengan 1 biner. Database ini memenuhi seluruh kriteria tugas. Yang kedua ada pra pemrosesan data. Nah, di sini kita sudah berhasil nih buat pemrosesan datanya. Ini adalah codingannya dan juga sudah berhasil pemrosesan datanya. Dan juga berikut dengan penjelasannya juga. Di sini penjelasan juga ada trend test split adalah untuk digunakan untuk membagi database menjadi training dan testing. Dan juga ada test size 0,2, 20% data menjadi test set, 80% training set. Dan juga ada random state 42 agar pembagian data selalu sama dengan setiap kali dijalankan. Ada starting untuk menjaga proporsi kelas O dari 1 sampai dengan 1 seimbang. Nah, juga ada standar scalar adalah membuat objek scalar untuk standarisasi fitur, scalar V-transform X-train untuk menghitung main dan steady dari training set, lalu menormalisasikan fitur, mentransformasikan tes menggunakan main dan juga steady dari training set. Ini penting supaya tidak terjadi kebocoran data. Nah, selanjutnya itu nomor 3 adalah pembangunan model neural network. Ini sudah ada kodenya juga, kita sudah berhasil nih. Nah, untuk penjelasannya itu untuk penjelasan model itu ada sequential. Untuk model disusun secara berurutan layer demi layer. Ada denses 16 activation role input safe dan juga X training safe 1. Layer pertama ada 16 neuron, aktivisa rel LU dan input 30 fitur dari X ke train. Ada juga drep put ada 0,2, dimana untuk mematikan 20% neuron secara acak saat training untuk menjaga overfitting. Ada denses 8 activation role layer ataupun kedua dengan 8 neuron. Dan juga ada denses 1 activation sigmund adapun output layer dan 1 neuron karena klasifikasi biner sigmund untuk mengubah output menjadi nilai antara 0 sampai dengan 1. Dan untuk penjelasan komplikasinya itu sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Adalah optimizer yang cepat dari stabil, ada loss binary cross-entropy untuk cocok untuk klasifikasi dua kelas, matrice ataupun accuracy untuk mengukur akurasi setiap epoch, dan juga ada model summary untuk menampilkan struktur model dan jumlah parameter. Nah, untuk training evaluasi ini sudah ada kode dan juga kita sudah berhasil nih. Kalian bisa lihat juga di bawah untuk klasifikasi kodenya, dan juga sudah jalan. Ada penjelasan untuk trainingnya, untuk menghentikan training jika validation loss tidak membaik selama 10 epoch. Ada untuk kegunaan dari early stopping, dia restore best way through memastikan model kembali ke bobot terbaik. Adapun model fitnya itu ada epoch sampai dengan 100 maksimal 100 out epoch.
Dan juga ada basis size sampai dengan 16 untuk melatih dari bed pass sampai dengan 16 sampel. Validation split 0,2, 20% training dipakai untuk validasi. Dan juga callback S memakai early stopping dan juga verbal status untuk menampilkan progress. Nah, untuk penjelasan evaluasi ini tersendiri adalah untuk menghasilkan probabilitas output dari nilai dari 0 sampai dengan 1, untuk menggabung probabilitas ke label 0 sampai dengan 1, mengukur presentasi prediksi biner, menampilkan precision recall sampai dengan F-score, menunjukkan jumlah prediksi benar salah untuk setiap kelasnya. Nah, yang terakhir itu adalah analisis hasil grafiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kodenya juga. Kodenya sudah selesai di sini dan juga kita lihat dari ini adalah grafiknya. Di mana kita sudah selesai dan juga sudah berhasil untuk menampilkan grafik dari analisis hasilnya di sini. Nah, untuk penjelasannya itu teman-teman bisa lihat di sini ada PLT sumplot sampai dengan 121 untuk membuat grafik pertama untuk loss, history loss untuk loss training setiap approach, juga history val loss adalah loss pada validation set grafik kedua untuk akurasi menggunakan akurasi dan fail akurasi. Dan juga agar grafik tidak saling menumpuk, itu pentingnya adalah split TNGHT layer sebagai agar grafiknya itu tidak saling menumpuk. Dan juga ada split show untuk menampilkan grafik. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat apakah model overfitting dan overtraining berhasil apapun stabil dan berjalan, apakah validationnya itu untuk mengikuti pola trainingnya seperti itu. Nah, mungkin sekian teman-teman sekalian penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami dan saya berharap sekali ini menjadi salah satu pengetahuan bagi kita semua. Saya dari Azena mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.